Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya itulah mengerti hati pikiran jiwa saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kita berbahagia apabila pada hari ini kita masih disapa oleh firman Tuhan yang akan dibacakan lagi oleh salah satu para rasul kita. Selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan untuk minggu ini diambil dari Mika 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dan kita juga seperti biasa menerima pertanyaan dari salah satu jemaat kita. Ya, terima kasih atas renungan yang sudah dibacakan oleh Amang Situa Emanulang. Pada saat ini saya akan mengajukan pertanyaan dari renungan tersebut, yaitu seperti yang kita ketahui pada saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit atau yang kita kenal sekarang masa pandemi COVID-19. Bagaimana yaitu dalam masa sulit seperti ini kita sebagai anak-anak Tuhan atau kita sebagai murid Tuhan, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa berjalan bersama Tuhan? Seperti itu. Terima kasih. Firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengatakan berjalan bersama dengan Allah. Memang seiring berjalan dengan Allah dalam kehidupan kita, ada satu realita yang harus kita terima, bahwa berjalan sama Allah, berjalan dengan Allah bukan berarti tanpa godaan. Bukan berarti tanpa ada rintangan, halangan, dan pergumulan. Akan tetapi suatu realita yang ada di dalam kehidupan orang percaya, di mana dia semakin dekat dengan Tuhan, di mana dia semakin berjalan dengan Allah, maka sering sekali dan akan lebih banyak dunia ini iblis akan mengganggu kita, akan mencoba membuat hati kita menjadi ragu-ragu kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana supaya kita dapat berjalan bersama dengan Allah? Salah satu yang harus kita lakukan supaya kita dapat berjalan bersama dengan Allah seperti firman Tuhan yang telah kita dengar adalah kita mau dipimpin oleh Allah. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Allah, supaya Allah lah yang mengarahkan hidup kita, supaya Allah yang mengajari bagaimana kita dalam menjalani hidup. Memang apabila kita melihat ke seberang, ke kanan, ke kiri, di mana orang yang tidak seiman dengan kita, yang berjalan bersama dengan Allahnya sendiri-sendiri, sering kita tergoda. Mengapa ya? Orang yang berjalan dengan Allahnya yang di sana, yang di seberang, yang di kanan, yang di kiri, sepertinya senang saja, sukacita saja,
Tetapi kita mengetahui, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjalan dengan Allah walaupun harus melewati onak dan duri, tapi kita tahu ujung daripada perjalanan itu adalah damai sejahtera dan kehidupan yang kekal. Memang kembali lagi seperti saya katakan tadi, maukah kita dipimpin, maukah kita diajari oleh Allah? Itu semua adalah jawaban dari pribadi lepas pribadi kita dalam memaknai akan perjalanan hidup kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita ini adalah suatu seruan dan ajakan kepada kita untuk berjalan bersama dengan Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus untuk selama-lamanya dan seterusnya. Yang berarti tidak ada suatu perhentian yang sementara. Tidak ada, kalau dalam bahasa Batak dikatakan mertiki. Tidak. Apabila dalam masa Natal, ya sudahlah, kita berjalan bersama dengan Allah. Apabila kita lagi dalam keadaan susah, sedih, berjalan dengan Allah. Tapi waktu sukacita, senang, bahagia, keuntungan, kita melupakan Allah. Tidak. Karena dalam firman Tuhan yang kita dengarkan tadi adalah bahwa berjalan dengan Allah mulai dari hari ini, mulai dari saat ini sampai seterusnya, sampai kita menuju kehidupan yang kekal. Semoga Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya menguatkan kita untuk dapat dengan kekuatan Tuhan berjalan dengan Dia. Kita tahu apabila Allah beserta kita, siapa yang menjadi lawan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.